Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di YouTube channel Tani 57. Perkenalkan, nama saya Alvina Amalia Dita Putri dari kelas PPKH 2A NIRM 0403 19361. Nah, di sini saya akan memberikan materi mengenai bagaimana mengelola pesan yang baik. Langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dari pesan komunikasi. Pesan adalah setiap pemberitahuan kata atau komunikasi baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Ada fungsi komunikasi verbal, yaitu dapat memberikan pesan secara nyata, sedangkan tujuan komunikasi nonverbal adalah untuk memberikan kejelasan atau penekanan pada pesan. Nah, di sini ada pengelolaan pesan dibagi menjadi dua. Ada pengelolaan pesan informatif dan pengelolaan pesan persuasif. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mengelola pesan yang baik. Sebelumnya kita harus tahu pengertiannya. Pengelolaan pesan ini dapat diterapkan ketika sosialisasi kesehatan, penyuluhan, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk memberikan kesadaran pada halayak. Nah, model pemrosesan informatif ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Nah, pemrosesan informasi ini merujuk pada cara mengumpulkan, menerima stimulasi dari lingkungan, memecahkan masalah, menemukan konsep, serta menggunakan simbol verbal dan visual. Nah, di sini ada 4 macam penyusun pesan supaya dapat bersifat informatif, yaitu yang pertama ada space order. Space order ini yaitu penyusunan pesan yang melihat dari kondisi, tempat atau ruang. Nah, di sini space order ini lebih ke ruang lingkup pengelolaan pesan, seperti contohnya ruang lingkup internasional, nasional, maupun daerah. Yang kedua ada time order, di mana penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis atau urutan peristiwa. Selanjutnya ada deductive order, di mana penyusunan yang dilakukan secara bersifat umum sampai yang bersifat khusus. Selanjutnya ada inductive order, di mana ini merupakan kebalikan dari deductive order. Inductive order yaitu di mana penyusunan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus sampai ke bersifat umum. Seperti contohnya, pemerintah memiliki program baru untuk masyarakat. Pemerintah akan memberikan gambaran umum mengenai dengan program yang akan dirilis tersebut, dengan cara membuat iklan dengan tujuan masyarakat tahu bagaimana prosesnya dan apa manfaat dari program tersebut. Nah, selanjutnya pengelolaan pesan persuasif. Komunikasi persuasif ini bertujuan mengubah persepsi maupun meyakinkan masyarakat akan hal tertentu, sehingga masyarakat dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di sini ada 5 cara dalam penyusunan pesan yang menggunakan teknik persuasif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fear apple. Nah, di mana fear apple ini dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Misalnya sedang melakukan penyuluhan agar masyarakat dapat bertindak bijaksana dalam pengelolaan kesehatan masing-masing. Nah, contohnya adalah memberikan fakta-fakta dan bukti dari bahaya mengkonsumsi makanan tertentu yang dinilai berbahaya, sehingga dengan ini mereka akan mengurangi atau berhenti mengkonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya ada emotional appeal. Dengan emotional appeal diharapkan bahwa pesan yang kita sampaikan akan mengunggah emosi masyarakat. Istilah lain yaitu propaganda. Selanjutnya ada reward appeal, di mana reward appeal ini merupakan penyusunan dengan cara menawarkan janji-janji kepada masyarakat dengan ancaman, seperti menemukan bahwa masyarakat cenderung menerima ide atau gagasan dengan penuh janji daripada ancaman.
seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada motivation appeal, di mana teknik yang digunakan membutuhkan internal psikologis masyarakat sehingga mereka dapat menangkap pesan yang kita sampaikan dan tergerak untuk melakukannya. Misalnya, kaum wanita yang memiliki masalah dengan berat badan, sehingga kita dapat melakukan sosialisasi diet sehat yang dapat memberikan hasil yang maksimal tuh buat wanita-wanita. Selanjutnya yang terakhir ada humoris appeal, di mana kita membutuhkan selera humor yang tinggi. Gaya humor saat penyampaian pesan akan menghindari suasana bosan sehingga pendengar akan fokus dengan apa yang kita sampaikan. Jadi di setiap kita menyampaikan pesan hendaknya kita melakukan candaan, jangan terlalu serius agar pesan yang kita sampaikan itu kepada penerima pesan tidak terdengar bosan ataupun tidak terlihat membosankan, seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.